Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui, tiada seorang kalau tidak melalui dia, Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul, itu tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan dengan jelas oleh Rasul Petrus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10, itu kata Rasul Paulus. Kiranya Tuhan menuntun kita, dan saya mengucapkan menuntun kita memilih yang terbaik, dan saya mengucapkan selamat malam, selamat kita beristirahat. Sambil kita berleha-leha mungkin, mari izinkan firman Allah mampir. Dan kita tahu iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Mantap, puji Tuhan. Dan saya akan membacakan satu ayat di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Kalau dalam bahasanya, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat jahat ataupun berbuat baik. Jadi kita tahu bahwa manusia kadang bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Kadang di rumah kelihatan baik, tapi di luar jahat. Tapi kalau orang yang mengerti akan mata Tuhan ada di segala tempat, maka dia akan melakukan yang terbaik. Anak-anak saya ketika mereka belum punya SIM, ketika kami pulang ke Sumatera, mereka tinggal di rumah, ada orang-orang yang membujuk mereka untuk apa itu, memakai motor saja, kan bapak mamaknya pergi. Tapi mereka menjawab, iya bapak mamak saya pergi, tapi ada Tuhan, mata Tuhan yang melihat, dan yang menggoda itu menyampaikan kepada kita. Itu sebuah kesaksian yang baik. Kalau kita menyadari mata Tuhan ada di segala tempat, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang jahat. Kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Dan tetapi ada banyak orang tidak menyadari bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Ada orang berkata kepada saya bahwa tembok punya telinga, itu tiang itu punya tembok punya mata, tiang punya telinga. Ya. Dan betul itu. Saya ketika dibilang nggak boleh keluar, saya keluar. Ya, karena keluar saya bukan untuk apa, kan untuk berolahraga ke taman gitulah. Tidak ada maksud lain sebenarnya, hanya berolahraga. Tapi karena sudah memang dibilang berolahraga di situ saja. Tapi saya lari ke taman, dan setelah dia pulang dari Surabaya, dia bilang, "Hei, kenapa kamu kenapa kamu ada di taman?" Ya.
Dia tidak bilang, orang itu tidak, yang lapor itu tidak bilang saya di taman ngapain. Apa ya? Ngapain kamu di taman? Olahraga lah saya bilangnya. Tapi apa saya bilang? Ya, ya saya akhirnya minta maaf karena memang keinginan untuk berolahraga itu senantiasa, bukan hanya saat lalu, sampai saat ini juga saya suka berolahraga. Dan itu sebabnya saya katakan, ingat ya, tembok punya mata, tiang punya telinga. Dan sejak itu saya tidak lagi mau melakukan, dan teman saya suka menggoda, ayo kita nonton televisi, karena tidak boleh nonton televisi. Ya, jadi kita sekecil apapun teman saya itu hidupkan, ya Kak, untuk nonton televisi, ada saja. Haleluya. Ya, jadi tetapi sebenarnya kalau mungkin dibilang mata Tuhan ada di segala tempat, itu jauh lebih perkasa. Saya sering mengatakan kepada anak saya waktu mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi dia tahu apa yang kau perbuat, lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Nah, jadi orang-orang yang menyadari mata Tuhan ada di segala tempat, orang benar itu, dia akan berkata, Tuhan dapat melihat perbuatan jahat dan motif yang mengikutinya. Itu yang pertama, ada perbuatan jahat dan motif yang mengikutinya. Ada motif-motif yang tidak baik lah, ya. Udah namanya perbuatan jahat, motifnya juga ya, pastilah karena mau menjarah mungkin, mau merampok mungkin, mau memperkosa mungkin, mau apa itu, setelah motif-motif yang ada. Tetapi Tuhan akan selalu akan melihat. Mungkin saja manusia bisa lewat dari hukuman dunia ini, tapi tidak akan pernah lewat dari hukuman ilahi. Kalau orang itu tidak bertobat, maka kematian kekal yang akan diperoleh pada akhirnya. Jadi jangan pikir ada pembunuh-pembunuh yang mampu menyembunyikan korbannya, mampu menipu masyarakat, polisi, aparat, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau engkau ada mendengar ini, bahwa salah besar, kamu memang bisa lewat dari hukuman dunia ini, tapi tidak bagi hukuman Allah. Saya tidak ingat persis, tetapi juri sebagai juri dia puluhan tahun sebagai juri. Satu kali dia tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Selalu ketika dia membunuh orang lain jadi korban. Tapi dia memang bela habis-habisan orang yang membunuh itu, sehingga tidak masuk dalam tingkat 1 di Amerika. Dan setelah dia mau meninggal dunia, dia mengakui segala dosa dan kejahatan. Kenapa tidak dia telah mengorbankan orang lain? Karena selama itu di tengah-tengah kehidupannya, kekuatan daripada Tuhan menindis dia. Dan pada akhirnya dia mengaku dan bersyukur. Setelah dia pengakuan itu, jiwanya tenang dan kemudian dipanggil. Itu masih bisa mengaku. Bagaimana kalau tidak bisa mengaku? Makanya ketika orang yang ada di kayu salib, salah seorang mengatakan, Tuhan, dia sadar bahwa dia salah berdosa. Kalau engkau nanti ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia bertobat. Enggak dia bilang, Tuhan aku bertobat. Enggak dia bilang, tapi Tuhan tahu mengapa dia bilang begitu. Tuhan tahu motifnya. Dia ingin diselamatkan. Dia dari perkataan itu Tuhan tahu bahwa dia menyesali segala dosa-dosa yang diperbuat. Dan itu sebabnya dia selamat. Yang kedua, kata firman Allah adalah orang yang melakukan kehendaknya. Jadi
Kalau dia orang benar, dia tahu Tuhan dapat melihat orang yang melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita melakukan kehendaknya, nggak usah cari-cari pamer, nggak usah cari-cari ya perhatian, karena Tuhan akan melakukan yang terbaik. Ingat itu, bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir kata firman Allah, bagi orang benar Tuhan dapat melihat dan memberi balasan setimpal dengan apa yang diperbuat. Saya mau bacakan dulu satu ayat di dalam 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ingat, kalau pada akhirnya semua akan mendapat reward atau punishment, pada akhirnya akan ada imbalan sesuai dengan tingkah langkah yang kau perbuat, tingkah lakumu, perbuatanmu, sikapmu, semuanya akan dinilai oleh Dia. Dan ketika engkau didapatinya melakukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka engkau mendapatkan good blessing. Tapi kalau engkau tidak melakukan sebagaimana yang Dia harapkan, maka ada punishment-nya yang akan diberikan. Dan semoga kita adalah orang-orang yang menyadari mata Tuhan ada di segala tempat, sehingga kita tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Tindak tanduk kita, perbuatan kita, kita sadari ada di dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam perhatiannya Tuhan. Sehingga dengan sadar, bukan dengan terpaksa dan dipaksa, tapi dengan kesadaran penuh dan cinta kasih kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta, bahwa saya melakukan bukan karena terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati, karena rasa cinta, kekaguman saya kepada Allah, dan saya membiarkan Dia untuk menjadi raja di dalam hati saya, dalam hidup saya, dalam pikiran saya, supaya apa? Saya dapat melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya kita semuanya adalah orang-orang yang menyadari mata Tuhan ada di segala tempat untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih biar kami hidup menurut kehendak-Mu, karena kami tahu apapun yang kami perbuat tidak lepas dari pantauan Tuhan. Dan kalau engkau sakit, angkat kedua belah tanganmu, dan saya akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dia boleh datang kepadamu dan menjamah engkau dan menolong engkau. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka yang sedang mengalami keperanatan, kesusahan, penderitaan, masalah. Tuhan, kami tahu Tuhan adalah jawaban dalam setiap persoalan kami. Tuhan senantiasa memberikan solusi untuk kami keluar dari segala hal-hal yang kami derita, hal-hal yang kami alami. Dan itu sebabnya dalam nama Yesus, segala pekerjaan si jahat, si setan, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan biarkan pertolongan Tuhan mereka nikmati dan menikmati segala kebaikan dan rahmat-Mu, sama seperti Engkau menolong Sadrak, Mesak, Abednego dari lubang, dari dapur api, dan menolong Daniel dari lubang singa. Dan ada juga Daud yang Kau lepaskan dari tangan Goliat. Dan biarlah Tuhan Bapa di surga, kami semuanya, apapun persoalan kami, Tuhan tetap menolong setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat beristirahat dan jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah dan berdoa dalam hidup ini. Kiranya Tuhan yang kita senangkan sepanjang hidup kita. Puji nama Tuhan. Selamat istirahat, selamat tidur. Semoga dipsilnya Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.